Hola hola gaskuy, welcome to Potoyoka Channel. Hari ini kami berencana untuk berwisata di salah satu tempat terindah nih gaskuy di Padang. Sebelum berangkat, kami sarapan dulu ya gaskuy. Gaskuy, kenalin ya, ini namanya Mbah Kino. Beliau tetangga kami gaskuy. Mbah Kino ini udah berjualan lontong Padang gitu loh, mungkin udah sekitar 30 tahun yang lalu gaskuy. Kita mau sarapan dulu ya. Nah, setelah sarapan, kami on the way nih gaskuy. Tujuan kami hari ini yaitu ke Pulau Mande. Sebelum sampai di Pulau Mande, kami berencana untuk makan siang dulu nih gaskuy. Namanya di Ayam Kampung Bukit Punai yang terletak di Kecamatan Tanah Pesisir di Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, ini gaskuy rumah makannya. Di sini menyediakan banyak sekali pilihan lauk pauk gitu gaskuy. Yuk gaskuy, kita intip ke dalam gaskuy. Nah, sambil lihat-lihat dan nunggu untuk disiapkan, yuk kita bahas gaskuy sedikit tentang nasi Padang. Asal-usul nasi Padang berasal dari zaman kolonial Belanda nih gaskuy. Saat itu banyak orang dari daerah termasuk Sumatera Barat tuh migrasi ke kota besar seperti ke Jakarta, ke Bandung, dan ke Surabaya. Nah, tujuan mereka bermigrasi yakni untuk mengubah nasib atau mencari pekerjaan nih gaskuy. Awalnya nasi Padang hanya memiliki lauk sederhana saja seperti ayam, ikan, telur, ataupun sayur-sayuran gitu. Nah gaskuy, ada dua jenis metode nih melayani di rumah makan Padang. Bisa melalui pesan atau by hidang nih gaskuy. Untuk metode pesan yaitu memilih hidangan yang mereka inginkan dan langsung disajikan di dalam piring gitu. Nah sedangkan metode hidang seperti ini nih gaskuy. Setelah kita duduk, kita tidak harus memesan pesanan nih. Nanti pelayannya dengan piring ditumpuk di atas tangan mereka akan segera menyajikan hidangan di atas meja nih gaskuy. Pelayan dengan cepat akan mengatur banyak piring kecil yang penuh dengan kaya rasa makanan seperti daging sapi, rendang, kari ikan, ikan bakar, rebusan sayur, dan lain sebagainya gaskuy. Nah, kita nikmatin makanannya dulu ya gaskuy. Nih lihat nih, adik aku aja sampai nambah berkali-kali gaskuy. Emang mantul sekali. Coba ya kita tanya nih sama Momi. Enak sekali katanya gaskuy. Kita lanjut makan dulu ya. Oke gaskuy, setelah selesai makan siang, kita lanjut perjalanan lagi ya gaskuy. Kita on the way nih ke Pulau Mande gaskuy. Nah gaskuy, sedikit cerita tentang Pulau Mande. Mande sendiri kalau bahasa Padangnya yaitu artinya ibu gaskuy. Jadi pulau ini dianggap sebagai induk kepulauan oleh masyarakat dan penduduk setempat. Beberapa pulau kecil yang berada di kawasan ini diantaranya Pulau Setan, Pulau Traju, Pulau Sironjong Besar, dan Sironjong Kecil, dan Pulau Cibadak gaskuy. Kawasan Mande merupakan perpaduan perbukitan yang alami dengan keindahan teluk yang dihiasi dengan gugusan pulau-pulau kecil yang berada di bagian tengah Teluk Cerocok Tarusan gaskuy. Nah, tidak heran ya apabila kawasan Mande ini terkenal di Indonesia maupun di tingkat internasional. Nah, Puncak Mande ini juga sering gaskuy kalau disebut sebagai tempat wisata yang menyerupai Raja Ampat di Kabupaten Pesisir Selatan dan berbatasan langsung loh dengan Kota Padang. Nah, Puncak Mande ini terletak kurang lebih 56 km ya gaskuy dari Kota Padang, atau dapat ditempuh menggunakan mobil selama 1 jam perjalanan gaskuy. Nah, kali ini kami menginap di salah satu resort yang ada di kawasan Mande gaskuy. Namanya Kulit Kayu Resort.
Nah gaskuy, resort ini salah satu yang terletak di bibir pantai Mande gaskuy, terkenal dengan air pantai yang jernih dan pasir putih yang estetik gitu gaskuy. Nah ini kita udah sampai nih gaskuy, kita belok kiri dulu ya gaskuy. Nah gaskuy, di Kulit Kayu Resort ini menyediakan beberapa tipe fasilitas penginapan gitu gaskuy, dengan harga yang juga bervariasi nih. Untuk lebih lengkapnya nanti aku cantumkan ya di deskripsi, lengkap dengan kontak personnya nih gaskuy. Nah, untuk tipe yang kita tempatin malam ini, kita sewa tipe rumah segitiga nih gaskuy. Untuk harga per malamnya di harga 1,3 juta rupiah aja ya. Dengan fasilitas kasur untuk 7 orang, terdapat juga AC, TV, kamar mandi, dan akses ke pantai juga nih gaskuy. Dan juga tersedia ya untuk sarapannya per masing-masing orang nih, sebanyak 7 orang gaskuy. Nah ini kita coba lihat ke lantai atas ya. Di atas juga terdapat kipas angin dan ada space juga nih. Jika gaskuy berlibur dengan keluarga besar, mungkin masih cukup untuk 5 orang lagi nih gaskuy. Di atas ini juga terdapat balkon loh, dengan view menghadap Pulau Mande gaskuy. Indah sekali ya. Nah gaskuy, Kulit Kayu ini juga ada cafe yang terkenal estetik gitu loh gaskuy. Sambil menunggu booth untuk kita mengelilingi Pulau Mande, kita nongkrong sambil ngopi dan berbincang-bincang dulu nih gaskuy. Untuk sewa boothnya di Kulit Kayu ini juga menyewakan booth gitu gaskuy, untuk tur ke pulau-pulau yang ada di kawasan Mande. Untuk harga sewanya sendiri per bootnya itu yaitu sebesar 500.000 gaskuy, untuk kapasitas 5 sampai dengan 10 orang, dengan rute ke hutan mangrove, Pulau Kapo-Kapo, Pulau Cibadak, Sironjong Kete, Pulau Setan, dan spot untuk snorkeling juga nih gaskuy. Dan ada juga loh spot untuk mancing gitu gaskuy. Nah gaskuy, ini bootnya udah sampai nih, kita siap-siap dulu ya gaskuy. Yeay gaskuy, ini kita udah di atas bootnya nih gaskuy. Asik sekali loh. Sambil menikmati pemandangan Pulau Mande, kita juga tidak lupa ya untuk mengabadikan momen-momen indah bersama keluarga nih gaskuy. Ikuti keseruan kami terus ya gaskuy. Ini kita sudah sampai di spot pertama nih gaskuy, kawasan hutan mangrove. Nah hutan mangrove ini merupakan akses untuk kita masuk ke Pulau Kapo-Kapo gaskuy. Nah ini kita udah sampai nih gaskuy di Pulau Kapo-Kaponya. Gaskuy, ternyata di Pulau Kapo-Kapo ini ada penduduk yang tempat tinggal di sini gaskuy. Nah di pulau ini ketika masuk, tiket masuknya per orangnya 5.000 ya gaskuy. Bersih sekali ya gaskuy pulaunya. Nah ini kita lagi buat video ala-ala gitu gaskuy. Kita foto-foto dulu ya.
Oke, kita lanjut ke pulau selanjutnya ya gaskuy. Nah, ini kita lagi ada di Sironcongket ya gaskuy. Tapi kita lanjut aja ya. Tujuan kita selanjutnya yaitu ke Pulau Setan. Nah, di Pulau Setan ini pantainya juga indah sekali gaskuy. Katanya di pulau ini biasanya untuk berkemah juga gaskuy. Nah, untuk masuk ke pulau ini kita juga harus bayar tiket ya. Biaya masuk per orangnya yaitu 5.000 aja gaskuy. Beginilah keindahan Pulau Setan gaskuy. Kita sambil foto-foto dulu ya gaskuy. Nah, next ya gaskuy, karena tujuan kita salah satunya mau mancing, jadi kita diarahkan ke spot mancing gitu gaskuy. Ini adik dan suami aku lagi prepare untuk mancing gitu gaskuy. Sambil mancing, kita sambil menikmati indahnya golden hour ya gaskuy di kawasan Pulau Mandeh. Indah sekali gaskuy. Nah, setelah puas berkeliling pulau, kita sudah di resort lagi nih gaskuy. Di Kulit Kayu ini juga tersedia karaokean santai gitu gaskuy. Sambil kita makan malam dan bersantai sambil dengerin adik aku nih yang lagi karaokean gaskuy. Tapi dibatasin ya gaskuy karaokeannya, hanya bisa sampai jam 10 malam saja untuk saling menghargai sesama pengunjung lain gaskuy. Oke gaskuy, untuk hari ini sekian dulu ya. Kita lanjut untuk besok pagi ya gaskuy. Bye-bye. Selamat pagi gaskuy. Begini suasana pagi di Kulit Kayu gaskuy. Saking masih asrinya di resort ini kita ada monyet-monyet gitu gaskuy di resort kita. Lucu banget ya. Nah, pagi ini kami berencana untuk naik banana boat gitu gaskuy. Kita prepare dulu ya gaskuy dan jangan lupa berdoa. Nah gaskuy, ini kita lagi naik banana boatnya nih. Untuk gaskuy yang berminat naik banana boat juga ada loh di Kulit Kayu gaskuy. Kulit Kayu Resort juga bekerja sama dengan penyedia banana boat gitu gaskuy. Satu kali trip banana boat dibanderol dengan harga 150.000 gaskuy dengan kapasitas 5 orang ya. Jadi cukup aja kita menunggu di resortnya gitu gaskuy. Seru sekali gaskuy. Di tengah-tengah trip ternyata ada part kita terguling gitu gaskuy. Nyebur semua deh ke laut. Karena kakak aku gak bisa berenang, jadi ada sedikit drama gitu gaskuy. Sementara ternyata mama aku yang nungguin di pinggir pantai, katanya sampai nangis gitu gaskuy. Khawatir anak-anaknya kenapa-kenapa kali ya gaskuy. Jujur li, ini seru banget gaskuy. Karena kita gak bisa naik ke banana boat yang lagi, akhirnya kita ditarik pakai speedboatnya gitu gaskuy. Sambil kita semua pegangan sama tali kapalnya nih gaskuy. Oke gaskuy, sekian dulu ya keseruan kita di Pulau Mandeh kali ini. Terima kasih sudah like, comment, and subscribe ya gaskuy. See you the next video gaskuy. Bye-bye. I'm walking down this road of mine, this road that I call home, so am I wrong?